Good morning, all of you students. Teacher believe that all of you there, always amazing, wonderful, and yes, but. So today, this morning, like usual, every morning, we do our daily devotions like usual. So teacher wants you to prepare yourself. And then teacher also wants you to always focus, because this morning we are going to hear the word of God that Pastor Josiah will lead us and will share to us about the word of God. So I need you to do the cooperation. So every students, every teachers, all of us in this Zoom, give the best, give the best responses while the word of God sharing in us. So to all of you students and to all of you teachers, prepare yourself, do not do anything, and then make your seat properly so you can concentration while the word of God will be shared to us. So for this morning, I give all the time, I give all the place to Pastor Josiah to give and to explain to us the word of God for today. And may the spirit of understanding from God and from the Holy Spirit will pour unto us so we can understand about all the word. Thank you so much. Please Pastor Josiah lead our devotion. Oke, selamat pagi semua. Sudah bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa dengar suara saya? Oke. Yap, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyi satu pujian dulu kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya kepada kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Ayo semua bernyanyi. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku bagi-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang terus Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada pada pagi hari ini sebagaimana adanya. Itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan, dan kami ada untuk rencana dan tujuan Tuhan. Dan pagi hari ini kami buka hati kami untuk menerima perkataan Tuhan, firman Tuhan menjadi kehidupan bagi kami, membawa kami berjalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi kami semua, urapi kami dan beri pengertian bagi kami dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini kita dengar firman Tuhan. Ayo sama-sama kita lihat dari Injil Matius pasal yang ke-7. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26, agak panjang. Sampai ayat 27 maksud saya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Nah, firman Tuhan menunjukkan kepada kita ada dua hal yang pagi hari ini kita bisa pelajari. Yang pertama adalah orang yang bijaksana, dan yang kedua adalah orang yang bodoh. Ada perbedaan di antara kedua orang ini. Mungkin kita melihat sekilas sama-sama membangun, ya kan? Sama-sama membangun, sama-sama belajar, sama-sama mengikuti mungkin sekolah di tempat sekolah yang sama, berangkat dari tempat yang sama, naik kendaraan yang sama, mungkin naik jemputan yang sama, satu kelas, diajar oleh guru yang sama. Tapi kadangkala ada yang menjadi perbedaan di sana. Apa itu? Kita akan mulai lihat firman Tuhan berkata begini, yang satu itu orang bijaksana, yang kedua itu orang yang bodoh. Orang yang bijaksana itu dia memakai seluruh kehidupannya, indera tubuhnya untuk memberikan perhatian secara khusus. Jadi dia mendengar apa yang kita dengar dan yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata, yang kita dengar dan apa yang kita mengerti kita lakukan, ini disebut orang yang bijaksana. Nah, jadi orang yang bijaksana itu menurut firman Tuhan di sini, dia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memiliki sikap dan mengambil satu tindakan dan taat terhadap apa yang diperintahkan. Nah, pagi hari ini kita sama-sama dengar firman Tuhan. Kita membuka hati kita untuk firman Tuhan. Nah, jadi Pastor mau kita menjadi orang yang bijaksana. Seperti apa bijaksananya? Ayo kita memberikan perhatian kita. Karena firman Tuhan menunjukkan orang yang bijaksana itu dia mendirikan rumahnya di atas batu. Ada pondasi, ada dasar yang dia miliki dalam hidupnya. Dasar kita apa? Pagi hari ini kita memulai hidup kita berdasarkan firman. Firman kita buat menjadi landasan hidup kita, sehingga ketika ada sesuatu di depan yang mencoba untuk menggoyahkan keyakinan kita, mencoba untuk meragukan kita, tapi kita tidak akan pernah terpengaruh. Kenapa? Karena kita sudah punya dasar. Dalam Alkitab dituliskan, kalau ada banjir, ada hujan lebat dan angin yang kencang, tapi rumah itu tidak menjadi rubuh. Tapi orang yang membangun rumah di atas dasar pasir, apa yang terjadi dengan rumah di atas pasir? Cepat sih, namun ada sesuatu yang bisa mengakibatkan kerugian. Ayo, di sekolah mungkin ada yang bisa mengerjakan dengan cara cepat. Apa itu? Menyontek, meminta jawaban kepada teman. Nah, cepat sih, tapi ketika ada ujian, jadi kita nggak bisa jawab, nggak bisa selesaikan. Ayo, mulai sekarang, ayo semua kita harus menjadi orang yang bijaksana, bisa menyelesaikan setiap perintah dan memberikan perhatian yang khusus kepada perintah tersebut. Nah, jadi firman Tuhan berkata begini, orang yang bijaksana itu dia memiliki kemampuan untuk mendengar. Seperti apa sih kita mendengar? Ayo kita lihat sama-sama. Buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50. Yesaya 50. Pastor membaca ayat yang keempat mulai. Firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 50. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling
ke belakang. Nah, inilah tindakan ciri seorang murid. Kita sekarang ada di sekolah. Nah, berarti kita ini adalah seorang murid. Seorang murid itu firman Tuhan menggambarkan begini. Seorang murid dia memiliki kemampuan untuk mendengar. Jadi apa yang dia dengar itu yang terbangun dalam hidupnya, sehingga dia bisa membangun orang lain juga. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Jadi seorang murid itu dia memiliki kemampuan untuk mendengar dan kemampuan untuk menyampaikan apa yang dia dengar secara akurat. Nah, berarti tidak ditambah-tambah lagi kan? Nah, ada istilah orang berkata begini, kalau uang dititipin pasti berkurang, tapi kalau omongan dititipin pasti nambah. Nah, ini jangan ada di antara kita yang seperti istilah ini. Kalau omongan dititipin, tetap omongannya, kualitasnya, bobotnya harus sama. Jangan ditambah-tambahin. Karena firman Tuhan berkata, ia melatih lidahku. Seorang murid diberikan Tuhan kemampuan untuk mempresentasikan, menyampaikan satu perkataan. Kalau ada orang yang lemah, kalau ada orang yang lemah, orang yang kurang memiliki kemampuan, justru kita dipakai Tuhan untuk bisa menguatkan mereka. Sekali lagi Pastor baca, memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ayo, Tuhan mempersiapkan kita, anak-anak kami sekalian. Tuhan mempersiapkan kita menjadi generasi yang berbeda di masa kini dan di masa yang akan datang. Seperti apa itu? Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk mendengar apa yang Tuhan firmankan, apa yang diajarkan kepada kita, sehingga membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu dia mulai menyampaikan apa yang dia dengar dengan akurat, sehingga orang yang mendengarnya terbangun hidupnya, ada semangat, ada motivasi untuk bangkit belajar kembali, bukan menjadi orang yang suka bermain-main, justru ketika mengikuti pelajaran. Amin. Nah, seperti sekarang ini kita semua mengikuti Zoom. Saya melihat, saya mendapati di layar monitor saya, semuanya pada memperhatikan. Dan Pastor sangat mengharapkan kita semua di rumah juga bisa melihat Alkitabnya. Oke? Nah, jadi dengan cara demikian, bukan hanya kita memberikan semangat, tapi firman Tuhan berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi ada sesuatu yang baru tiap hari kita terima. Bayangkan, tiap hari, setiap pagi, kalau kita memperoleh hal yang lebih baik lagi. Setiap pagi kita bisa bangun pagi, kita mendapati tubuh kita dalam kondisi sehat. Bangun pagi kita mendapati tubuh kita dalam kondisi segar untuk siap mengikuti pelajaran. Nah, firman Tuhan sudah mempersiapkan hal ini kepada kita. Dia berkata begini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Jadi kita bukan menjadi orang yang makin bodoh, tapi justru semakin hari semakin bijaksana. Bagaimana kita memperoleh kebijaksanaan? Firman Tuhan dalam Amsal pasal 1 ayat 7, orang yang mencintai didikan, orang yang mencintai pengajaran, itulah orang yang mencintai hikmat. Nah, jadi kadangkala anak-anak kami, kadangkala mungkin di rumah ada pendisiplinan, di sekolah diberikan disiplin. Nah, jadi pendisiplinan itu bukan berarti ancaman.
Saya ulang, pendisiplinan yang teacher buat, yang orang tua buat itu bukan penghukuman, tapi itu pelatihan. Karena firman Tuhan berkata begini, Amsal 22 ayat yang ke-15. Amsal 22 ayat 15, firman Tuhan berkata begini, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Nah, oke, sekarang lihat semua monitornya, lihat semua kamera, lihat semua ke kamera. Pastor mau tanya, ada yang mau terus jadi orang bodoh? Ayo, ada yang mau jadi orang bodoh? Ada yang mau terus jadi orang bodoh? Coba angkat tangan. Yang mau jadi orang bodoh? Nggak ada. Siapa yang mau menjadi orang yang bijaksana? Yang mau jadi orang bijaksana? Nggak ada. 1, 2, 3, 4. Yang lain mana ini? Yang lain? Okto? Mau bodoh terus atau jadi bijaksana? Oke, thank you. Nah, jadi kita mau menjadi orang bijaksana, bukan mau terus jadi orang bodoh. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi didikan, arahan yang diberikan oleh teacher atau orang tua, atau mungkin saya juga memberikan arahan kepada anak-anak kami sekalian. Seperti contoh, ayo lihat semua kameranya. Makanya kita harus perhatikan kamera. Dengan kita mentaati perintah, arahan yang diberikan, sekarang kita sedang memiliki hati yang lembut. Amin. Nah, jadi orang bijaksana itu dia memiliki hati yang taat. Dia taat melakukan. Sekecil, sesederhana apapun perintah, kita harus memiliki hati yang taat. Nah, pastor lanjutkan lagi. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-7 tadi ayat 24. Orang yang bijaksana itu sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Jadi kita mulai dari dasar. Dimulai dari dasar. Ada batu, ada pondasi. Mungkin tidak terlihat. Sekarang kita mengikuti diffusion. Mungkin tidak banyak orang yang mengikuti, tidak banyak orang yang melihat. Tapi tahukah kita, ketika kita membangun dasar yang dalam kehidupan kita. Ayo, siapa yang pernah lihat gedung Manhattan? Pernah lihat? Nah, siapa yang lihat pernah gedung apa itu, mall? Itu ada pondasinya semuanya. Pondasinya itu dalam sekali. Waktu dia bangun pondasi, waktu dia buat fondasi, tidak ada orang yang melihat. Bahkan di pagar, tidak banyak orang yang bisa melihatnya. Tapi pondasi atau dasar yang dibangun itu menentukan bangunan itu sekuat, sekokoh dan kualitasnya. Nah, kita sekarang ada di Murni Victory School. Mungkin anak-anak kalian berkata, apa sih tujuannya tiap pagi kami ikutin diffusion? Ini merupakan dasar. Karena orang tua, teacher sekalian, bahkan saya melihat ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita untuk masa yang akan datang. Itu sebabnya kami sedang mempersiapkan generasi ini. Kami sedang mempersiapkan kita semuanya, anak-anak kami, untuk bisa menjadi bangunan, untuk menjadi rumah, untuk menjadi orang yang berpengaruh di masa yang akan datang. Dan iman keyakinan kita tidak akan tergoyahkan. Kalau pondasinya sudah kuat, kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Maka ketika ada tantangan, ketika ada godaan, ketika ada ajakan untuk melakukan dosa, kita berkata tidak. Mungkin pernah dengar lagu ini, kalau iblis mengajak, maka kita berkata tidak. Ketika ulah memakan buah yang dilarang Tuhan, Hawa menurutinya sehingga jatuh ke dalam dosa. Ketika Kain menuruti keinginan hatinya, amarahnya, maka dia melakukan tindakan kejahatan, melakukan tindakan kriminal. Nah, jadi biarlah setiap pagi, setiap hari dalam kehidupan kita, kita membangun
dengan firman. Sehingga di masa yang akan datang, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa, tidak jatuh ke dalam pencobaan, dan tidak mengalami kerugian. Tapi berbeda dengan orang bodoh. Orang bodoh, dia dengar firman Tuhan, dia mendengar firman Tuhan, tapi tidak memiliki hati yang taat, tidak mau melakukannya. Ada saja alasan. Ayo, siapa di antara anak kami yang ketika ditanya teachernya di sekolah, si Anu, katakanlah siapa nih, si Mika atau Milka ini, Milka, oi, mana PR-nya, sudah selesai belum teacher? Kenapa? Ada saja alasan. Kemarin ke sini, kemarin ke sana, ini itu, buku tidak nampak, pulpen tidak kelihatan, dan lain sebagainya. Nah, itu alasan. Orang bodoh, dia selalu memberi alasan, tapi tidak tepat. Tapi orang bijaksana, dia selalu mengerjakan. Dia selalu punya kemampuan untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam hidupnya. Nah, tidak buat alasan, tidak buat macam-macam jawaban, tapi memiliki hati yang taat. Ayo ucapkan sama-sama, aku mau taat. Oke. Siapa nih, si Elgio? Wah. Elgio Simamora, aku mau taat. Nah, mau menjadi orang yang taat. Jadi kita menjadi orang yang taat. Tuhan tidak mau ada kebodohan dalam hidup kita. Tadi Amsal berkata, kalau ada kebodohan, didiklah. Jadi sekarang kita dididik, tidak menjadi orang bodoh lagi, mesti menjadi orang yang bijaksana. Pastor yakin percaya, ada harapan bagi bangsa kita Indonesia mengalami perubahan. Kenapa? Karena ada kalian. Ada anak-anak kami sekalian yang bisa Tuhan munculkan di masa-masa yang akan datang. Minggu lalu pastor sudah sampaikan bagaimana Yusuf Tuhan munculkan di masa yang akan datang, bisa membawa perubahan, memberikan arahan kepada Raja Mesir. Kita juga mulai sekarang Tuhan tumbuhkan dalam hidup kita, Tuhan taruh hati yang bijaksana, hati yang taat kepada firman, sehingga Tuhan munculkan kita di masa-masa yang akan datang menjadi pemimpin atas bangsa ini, membawa perubahan atas Indonesia. Pernah dengar lagu ini? Tuhan telah taruh di hatiku tekad dan cita-cita atas bangsaku, untuk membangkitkan masa depan baru, adil setara bagi semuanya. Tuhan telah taruh di hati tekad dan cita-cita atas bangsaku, untuk membangkitkan masa depan baru, adil setara bagi semuanya. Indonesia baru ada di dadaku, negeri impian, tanah masa depan, inspirasi mitra bagi bangsa-bangsa. Bersama Tuhan kita akan wujudkan. Oh, betapa luar biasanya Tuhan menjadikan kita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tuhan bisa memunculkan Samuel, Tuhan bisa memunculkan siapa lagi? Galet. Tuhan bisa memunculkan kita semua yang ada di Murni Victory School untuk menjadi inspirasi atas kota dan bangsa kita. Jadi orang bisa melihat kita dan orang terinspirasi ketika melihat kita, cara kita belajar, cara kita berbicara, cara hidup kita. Orang semakin semangat untuk belajar. Mungkin ada orang-orang di tetangga kita, mungkin sudah malas belajar, mungkin sudah bosan belajar, berkata, untuk apa belajar? Bosan lewat Zoom terus, bosan.
Tapi justru kita, anak-anak kami di Murni Victory School, terus rajin belajar, taat, tekun, dengan antusias. Dan kita Tuhan munculkan menjadi inspirasi. Justru Tuhan bisa pakai kita menjadi duta bagi banyak orang. Bisa menginspirasi orang-orang di luar sana. Betapa luar biasanya. Pastor yakin percaya, yakin sekali teacher, madam pasti bangga ketika melihat anak-anak kami semuanya bisa menginspirasi orang-orang di luar sana. Amin. Pasti menjadi dan yakin percaya, pastor berdoa biar anak-anak kami di Murni Victory School Tuhan munculkan menjadi anak kebanggaan, anak penghiburan. Oke, Tuhan munculkan kita menjadi anak kebanggaan dan anak penghiburan, bukan justru menjadi anak yang bodoh. Ayo, siapa di antara kita yang masih sering dirotan sama teacher? Sama orang tua di rumah. Sama orang tua, siapa yang sering dipukul, mungkin dicubit, mungkin dimarahin sama orang tua? Mulai hari ini tidak lagi. Ayo katakan sama-sama, mulai hari ini. Ayo ucapkan sama-sama, semua. Leon, ayo ucapkan, Leon, dengar pastor, ayo ucapkan semua. Mulai hari ini hidupku alami perubahan menjadi anak yang taat, bijaksana. Oke, nah jadi kita tiap hari harus mengalami perubahan secara progres. Nah, pastor mau kasih tahu nih. Mungkin semua tahu ya, ulat. Dari ulat dia mengalami perubahan. Proses perubahannya itu disebut apa? Proses perubahan ulat disebut apa? Ulat itu mengalami perubahan. Dari ulat berubah menjadi kepompong. Dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Berbeda dengan ular. Ular itu tidak mengalami, walaupun dia ganti kulit, tapi tetap namanya ular, sifatnya tetap ular. Tapi kalau ulat, dia alami perubahan. Biarlah kita dari waktu ke waktu, firman mengubahkan hidup kita, nature kita alami perubahan. Kalau dulu selalu sering mungkin merusak. Ulat itu kan suka makan daun. Ayo di rumah mungkin mamanya tanam bunga. Bunga apa? Bunga yang bagus, yang cantik. Terus datang ulat, dimakanin tuh daunnya. Mamanya pasti nggak suka. Kita juga bukan menjadi orang yang suka merusak, karena kita Tuhan sudah ubahkan menjadi orang yang bijaksana. Kita menjadi orang yang membawa perubahan dan menginspirasi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Mungkin ini firman Tuhan yang pastor bisa sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi anak yang bijaksana. Ayo kita berdoa sama-sama. Kepada dalam Tuhan, aku bersyukur Tuhan buat perhatian waktu yang kami sediakan, yang anak-anak kami sediakan untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi. Segala roh kebodohan telah ditaklukkan dari hidup kami, karena firman mengubah kami. Terima kasih Tuhan, kami mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan penuh keantusiasan, penuh semangat, penuh kegairahan. Kami bersyukur kepada Bapa, pakai semua guru, teacher yang mengajar, berikan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan bagi mereka untuk mengajar, mempersiapkan generasi ini menjadi generasi yang menginspirasi, menjadi generasi yang membanggakan di masa yang akan datang. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Teacher Linda. Okay, thank you Pastor Josia. We are so blessed for everything that you have spoken today, this morning. Ya, buat anak-anak teacher, ya, biarlah kita semua, baik teacher dan semua anak-anak, bisa menjadi orang yang bijaksana, ya, karena dalam Daniel 12 ayat 3 dikatakan bahwa orang bijaksana akan bersinar seperti cahaya cakrawala dan menuntun orang kepada kebenaran.
Jadi hanya orang bijak yang bisa menuntun setiap orang menuju kepada kebenaran. Amin ya. Jadi terima kasih Pastor Joshua buat perkataan firman-Nya, kami sangat diberkati. Itu saja buat hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Pastor Joshua dan buat teacher semuanya, buat anak-anak, semangat untuk mengikuti ujian dan konsentrasilah dalam mengikuti ujian. Jadi kita mau say goodbye dan ucapkan terima kasih ke Pastor Joshua. Boleh di-unmute semua audionya. Kita ucapkan say goodbye and say thank you.